Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi pada pertemuan tentang pembelajaran IPA materi kelas 7 tentang gaya dan gerak. Hari ini kita akan membahas tentang percepatan. Nah, sebelum itu di sini ada dua buah mobil yang ingin melaju dengan kecepatan tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah benda selalu bergerak dengan kecepatan tetap? Dan jawabannya adalah sudah pasti tidak, karena suatu benda pasti akan mengalami percepatan dan juga perlambatan, atau kecepatannya akan selalu berubah-ubah. Tapi terkadang akan ada tetap, tapi di suatu keadaan benda itu akan melaju dengan kecepatan yang dipercepat seperti itu. Oke, fakta. Hampir semua gerak yang ada, benda akan mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tiap waktu dikenal dengan istilah percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Bila perubahan kecepatan itu bernilai negatif, maka dikatakan benda mengalami perlambatan. Tapi kalau misalnya kecepatan benda itu mengalami nilai positif, berarti benda itu mengalami percepatan. Lanjut. Nah, ini contoh seseorang yang menaiki roller coaster ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa dia mengalami yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, di mana A sama dengan delta V per delta T. Kalau A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau delta V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan delta T itu adalah satuannya adalah sekon. Oke, satuan waktu adalah sekon. Nah, di mana delta V itu adalah V dikurang V0, artinya V akhir V dikurang V0. V0 itu adalah awal, delta T itu adalah perubahan selang waktu. Oke. Kita akan lanjut. Nah, selanjutnya ini ya keterangannya, perubahan kecepatan delta V, delta T perubahan waktu. V adalah kecepatan akhir atau biasanya disingkat dilambangkan dengan VT. Kalau V0 itu pasti kecepatan awal. Kalau 0 itu menandakan awal atau mula-mula. Nah, di sini ada grafik. Di sini yang dari angka 1 sampai 10 yang ini arah ke sumbu yang atas ini kecepatan atau velocity dalam satuan meter per sekon. Kalau di yang arah ke samping seperti ini waktu atau T dalam satuan sekon. Misalnya dari 0 sampai 10. Nah, di sini ada posisi akselerasi, artinya ada posisi kenaikan kecepatan. Nah, biasanya kalau misalnya grafiknya naik itu GLBB dipercepat. Nah, sedangkan di sini zero akselerasi berarti kecepatannya konstan. Kalau di sini kecepatannya naik, di sini kecepatannya konstan. Kemudian biasanya kalau kecepatan konstan itu disebut sebagai GLB, sedangkan kalau grafik yang turun itu negatif akselerasi, artinya percepatannya itu diperlambat. Kalau ini dipercepat, ini konstan, ini diperlambat. Yang ini GLBB diperlambat, jadi kecepatannya menurun seperti itu. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya, selain dari rumus A sama dengan delta V per delta T, ada bentuk lain dari rumus GLBB. GLBB itu berarti gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus dibagi menjadi dua, GLB dan GLBB. Kalau GLB kecepatannya konstan, kalau GLBB perubahannya berubah-ubah kecepatannya. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu selalu percepatan, dan IT itu selalu waktu. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S jarak, V0 kecepatan awal, T waktu, setengah A percepatan, T waktu. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, plus minus ini menandakan nanti arahnya ya. Oke, lanjut. Nah, ayo mencoba. Vera menggunakan sepeda yang awalnya dalam keadaan diam melalui sebuah jalanan menurun selama 10 detik. Apabila kelajuan akhirnya adalah
4 meter per sekon, berapakah besar percepatannya? Berarti bisa dipastikan bahwa karena dalam keadaan diam berarti A sama dengan delta V per delta T. Di mana delta V-nya ini angka 9 ya. 9 berarti V akhir dikurang V awal, V akhirnya 9 dikurang V awal karena keadaan diam, maka V awalnya adalah 0. Jadi 9 dikurang 0 sama dengan per delta T. Delta T 10 dikurangi 0. Jadi 9 dibagi 10 sama dengan 0,9 percepatannya, meter per sekon kuadrat. Oke. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Sebuah mobil menempuh 20 km, berarti jaraknya dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan, berarti S-nya 20 km, T-nya 30 menit dijadikan, karena kalau misalnya kilometer itu pasangannya jam, tapi kalau meter pasangannya sekon. Kalau ini jaraknya kilometer, berarti mau tidak mau 30 menit kita rubah menjadi jam. Jadi 30 menit itu sama dengan 0,5 jam. Artinya 30 dibagi 60, karena 1 jam itu 60 menit. Jadi jaraknya 20 km, T-nya itu 30 dibagi 60. 30 bagi 60 sama dengan 0,5. Berarti V-nya adalah V sama dengan S per T. 20 dibagi 0,5. Berapa? Berarti 40 km per jam. Soal nomor 2. Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Perubahan kedudukan anak tersebut dalam waktu 20 detik. Berarti diketahui V-nya 10 meter per sekon, T-nya 20 sekon, dan ditanya adalah S. V sama dengan S per T. Berarti untuk mencari jaraknya adalah cukup V dikalikan dengan T. Jadi 10 dikali 20 sama dengan 200. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita beralih ke gaya. Gaya di sini ada sebuah lemari ya, ditarik oleh seorang anak dan dibantu didorong juga oleh anak yang lainnya. Jadi gaya itu bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Jadi ditarik atau didorong, jadi itu gaya. Jadi secara ini gaya merupakan penyebab dari perubahan kecepatan gerak benda yang dapat dimaknai juga sebagai tarikan atau dorongan. Besarnya gaya itu akan sebanding dengan massa benda dan perubahan kecepatan benda setiap waktu, atau F sama dengan M dikali A. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh gaya ya. Dan juga beberapa macam gaya. Nah, seperti yang kita sudah bahas kemarin, hukum 1 Newton itu benda yang diam akan diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, di sini kalau benda yang diam itu memiliki gaya-gaya yang bekerja. Kalau kalau dia selurusan dengan buku, di sini ada buku ya di atas meja, ini namanya gaya normal. Sedangkan kalau menuju ke permukaan bumi itu disebut sebagai gaya berat atau W. Nah, di sini ada sebuah lemari atau box yang ditarik oleh seorang anak, didorong juga oleh anak yang lain. Di sini pada saat dia ditarik, kita ibaratkan gayanya itu F1. Pada saat didorong di sini gayanya F2, dan bendanya ini memiliki massa disingkat dengan M, dan pada saat mengalami pergerakan di sini dilambangkan dengan A atau percepatan. Hukum 2 Newton itu sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nanti dari sini bisa diketahui berapa percepatan yang terjadi pada saat dengan menggunakan F1 dan F2 pada massa M. Sedangkan hukum ketiga Newton ini ada seorang anak, jadi di sini aksinya dia tangannya digerakkan, sedangkan reaksinya adalah badannya itu akan bergerak ke depan. Nah, di sini ada berapa jumlah gaya yang bekerja. Nah, gaya itu sendiri itu bisa kita hitung dengan resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3. Artinya semua gaya itu bisa dihitung. Kalau dia ini sebelah sini ya, ini ada 160, 150, 130. Kalau dia mengarah ke kanan, ini kalau panahnya ke arah sini ini berarti kanan. Kalau panahnya ke arah sini berarti kiri. Kanan, kalau ke kanan itu
positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi bisa dipastikan adalah misalnya kita umumkan F1-nya 160, berarti F2-nya 150 dan 130. Berarti sigma F-nya adalah yang kanan itu plus 160 dikurangi 150 dikurangi 130, karena yang ke kiri ini, dua gaya ini ke kiri, satu gaya ini ke kanan, yang kanan dikurang yang kiri. Silakan dijumlahkan sendiri ya. Nah, ini contoh beberapa hukum 2 Newton. Oke. Nah, sebuah benda dengan massa 20 kg melaju dengan percepatan 5. Berarti M-nya 20, kemudian A-nya itu 5, jadi kita bisa mencari gayanya. Jadi gaya itu sama dengan F sama dengan M dikali A. M massa, A percepatan. Berarti F sama dengan 20 dikali dengan 5. Berapa? 20 dikali 5. 100. Jawabannya adalah 100 Newton. Adi dan Aldo menarik sebuah medan berlawanan. Adi menarik ke kanan dengan gaya 40 dan Aldo menarik ke kiri dengan gaya 45. Berarti resultannya adalah kanan dikurang kiri. Berarti 40 dikurangi 45. Berapa 40 dikurang 45? Berarti kan lebih besar 40 ya. Berarti hasilnya minus 5. Minus itu menandakan arahnya ke kiri. Jadi yang benar adalah 5 Newton ke arah kiri yang ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa nilai percepatannya. Nilai percepatan itu sama halnya tadi, A sama dengan delta V per delta T. Anita sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30. Pada kecepatan ini menginjak rem hingga berhenti pada 5 sekon. Berarti bisa dipastikan A-nya itu sama dengan kecepatan dibagi waktu. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, ketika kita menumpang sedang naik mobil, melaju dengan kencang, tiba-tiba direm mendadak, maka termasuk hukum mana? Hukum 1 Newton, karena mempertahankan keadaan.